Bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan tentang masjid, Nabi memberikan tuntunan tentang masjid, sehingga pengelolaan masjid ini sesuai dengan fungsinya bisa maksimal terkait khususnya optimalisasi nilai keislaman kita. Bagaimana cara kita memaksimalkan tempat ini setelah tempat ini jadi dibangun? Maka yang terbaik ada pilihan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Kembalikan ini pada isnad, jalur ketentuan yang ada dari petunjuk Nabi berdasar isyarat dalam Al-Quran. Ini tawaran. Kalau Anda mau mengikuti ini, maka Anda berpeluang mendapatkan ini. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid boleh banyak dibangun, tapi tidak semua pengelola masjid bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masjid boleh banyak dibangun, tapi apakah semua orang-orang yang ada di masjid mendapatkan ampunan dari dosa? Belum tentu. Karena tidak sedikit pengelola masjid juga menimbun dosa. Tidak sedikit. Apa faedahnya mengurus masjid tapi memperbanyak perselisihan? Apa faedahnya mengurus masjid menumpuk harta yang tidak disalurkan dan sebagainya? Bukankah itu bagian dari dosa? Harusnya membangun masjid, mengelola, itu bisa mempeluang mendapat ampunan dosa. Tapi kalau menambah dosa, ada yang salah itu. Ya, orang bikin rumah melahirkan pahala ketika diniatkan sebagai ibadah. Antum bikin masjid yang jelas rumah ibadah, kok menambah dosa? Pasti ada yang salah. Jika Anda bisa tuntun ini, ikuti ini, maka Anda akan menjadi salah satu pengelola masjid teladan dalam kehidupan. Kalau Allah sudah menyebut teladan, maka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan berita baiknya, Anda yang tertitipi bukan orang lain. Pasti Anda yang terpilih, kan? Sayang kalau teman-teman nggak maksimalkan ini. Ini nggak semua orang loh. Dan pahalanya banyak banget. Kata Nabi, man dalla ala khair, siapapun yang pernah menunjukkan pada kebaikan, fasilitasi kebaikan, Masya Allah, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala yang senilai dengan pengamal kebaikannya, min ghairi an yanqusa min adri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan, tanpa dikurangi sedikit pun. Visi ini mesti kita satukan dulu seluruhnya, sama-sama gitu ya, supaya dengan jiwa yang sama, spirit yang sama, dan dengan aturan yang sama, kita lebih mudah melangkah. Nanti saya tunjukkan persoalannya di mana. Ketika persoalan ini tidak dimaksimalkan, dipahami dengan baik, ini yang sangat hati-hati, rentan menghadirkan perselisihan-perselisihan, bahkan friksi, bahkan hal yang tidak diinginkan di masjid. Saat masjid itu diinisiasi untuk dibangun, dari mulai perencanaan, sharing, kemudian donasi, bahkan sampai jadinya, itu kalimat-kalimat hadis umumnya menunjukkan bentuknya tunggal dalam bentuk yang general, disebut dalam bahasa Arab dengan nakirah. Kalimatnya masjid ini. Saat masjidnya telah jadi, semua ayatnya di Quran pada umumnya, bahkan dalam hadis, kalimatnya dirubah dari bentuk singular, mufrad, tunggal, ke bentuk plural, jama'. Masjid, jama'nya masajid. Dan yang paling menarik, ini yang paling penting, pemiliknya langsung disebutkan. Ketika masjidnya jadi, bentuknya dijamakkan oleh Allah, masajid. Dan pemiliknya langsung dilekatkan, Allah. Ini poinnya. Masjid manapun, kata Allah, masjid manapun, di bumi manapun, kalau sudah jadi, mau dari kayu, mau dari marmer, mau dari batu yang sederhana sampai yang mewah, semua masjid itu yang punya Allah. Bukan milik yang bangun, bukan milik yang donasinya paling banyak, yang idenya paling bagus, yang kekuasaannya paling tinggi, yang pengaruhnya paling hebat, bukan. Kalau sudah jadi, semua mesti duduk bersama-sama, meyakinkan pada dirinya, dan harus menetapkan pada jiwanya, ini masjid bukan punya saya. Walaupun namanya masjid si fulan, atau masjid negara A, masjid tempat B, tetap yang punya ini Allah. Baik. Maka aturan yang ada di dalam rumah Allah akan berbeda dengan aturan rumah-rumah kita pada umumnya. Kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, mohon maaf, ketika ini sudah jadi, maka semua masjid, kata Allah, ditegaskan, yang punya Allah. Kata Allah, saya yang punya. Maka ketika Allah mengatakan Allah yang punya, aturannya pun harus berdasar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus teman-teman keluarkan setelah semuanya menyadari bahwa ini punya Allah. Jadi jangan ada yang memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, nanti yang muncul akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Ingin ini, kalau nggak sesuai dia, jadi nggak jadi. Ada masjid ini, ada masjid itu, dan sebagainya. Di pertama, jadikan semua orientasinya lillah. Dari sini, keluarkanlah aturan-aturan Allah, apa yang kemudian harus maksimal di rumah Allah. Jadi ketika masjid jadi, bukan bikin program sebetulnya, yang pertama kali dibicarakan. Tapi kita harus menyatukan visi untuk menurunkan hukum Allah ke rumah Allah supaya maksimal kita bisa optimalkan. Poin-poin tadi bisa didapatkan. Cinta Allah, ampunan Allah, dan teladan dalam pengelolaannya.
Tapi yang penting Anda ketahui, fokus bentar, semua yang ada di rumah Allah, kepentingannya bukan untuk kita. Bagaimana kemudian semua itu digunakan untuk segala ketentuan dan aturan yang telah Allah. Dan berbahagialah Anda kalau termasuk dalam golongan ini. Artinya ada sesuatu yang besar gitu kan, yang diamanahkan, yang insya Allah juga pahalanya banyak. Kalau terbatas kan nggak semua, berarti istimewa kan? Sesuatu yang terbatas istimewa kan? Nah sekarang perhatikan, bagaimana yang istimewa ini menjadi baik. Yang salah itu kalau sudah terpilih ternyata nggak optimal. Anda terpilih jadi kalangan istimewa, tapi Anda nggak optimalkan, sayang. Oke? Baik, pertama lihat kalimatnya. Orang-orang terbatas ini ketika dikaitkan dengan masjid, maka dia membuat program yang ya'mur, memakmurkan. Jadi kalau Anda ingin membuat program, mau kerja terkait dengan masjid, apa yang harus kita tampilkan? Pertama, kata Allah, lihat kalimatnya, hadirkan segala hal yang bermanfaat. Di makmur itu bukan rame. Quran tidak menyukai masjid rame, tapi nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Anda hadirkan orang sholat rame, tapi dalam sholatnya nggak ada khusyuk, nggak ada kenikmatan. Sama dengan ta'lim juga, bukan banyak yang diinginkan, tapi manfaat. Ada nggak yang disampaikan memberikan manfaat bagi jemaah? Di pertama, ketika Anda ingin membuat program terkait dengan masjid, maka cari segala hal yang bermanfaat. Ini poinnya. Jelas? Nah, kapanpun itu, present, saat masjidnya jadi, sekarang. Continuous, terus, jangan sampai nanti antum diamanahi sampai akhir jabatan membuat program yang tidak bermanfaat. Atau antum mau selesai, wariskan program-program yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya, atau kepengurusan yang berikutnya, future. Tidak sekedar manfaat, hadirkan yang meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Kemudian, ya, hasilkan hal yang sukses dalam ukuran Allah dan Rasulnya. Apa di antara contohnya? Saya akhiri dulu sampai sini. Program-program yang bisa dibuat, satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Segala program yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman kepada Allah dan mengingat akhirat. Di orang ke masjid itu bukan ingat dunia, ingat akhirat. Itu urusan pertama yang paling penting. Misal, Anda ingin adakan ta'lim misalnya kan? Kalaupun Anda ingin mengadakan ta'lim, pengajian berlangsung di masjid, itu bukan pengajian biasa. Pengajian yang ada manfaatnya, yang bisa meningkatkan iman, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Ketika Allah menyebutkan kalimat ilmu di masjid, ternyata tidak dilepaskan dari kata iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dulu, baru bersanding dengan ilmu. Di bedanya masjid dengan tempat biasa, bukan cuma orang belajar tentang pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan ini bisa memacu iman seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda bikin pengajian di masjid hanya menyampaikan ilmu tapi tidak membuat orang yang hadir lebih dekat dengan Allah, ada yang kurang di situ. Masjid mesti beda. Paham ya? Disilahkan teman-teman bikin kegiatan-kegiatan yang menghadirkan nilai keimanan. Ya. Kemudian orientasinya bukan cuma mengingat dunia, tapi wal yaumil akhir, ingat dengan akhirat. Kalau Anda mau cari proyek di masjid, Anda salah alamat. Ya, orientasi akhirat, orientasi masjid itu akhirat. Sudah, di luar masjid antum urus dunia, terus minta kepada Allah supaya dilancarkan saat berada di masjid. Tapi poin ketika masuk masjid, kita sedang menabung urusan akhirat. Jadi ini yang dijaga. Kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada aturan ini. Ayo, kita jangan yang paling unggul lah, kita kembalikan ke sini, apa aturan Allahnya kita ikuti sama-sama. Nggak usah cari pengaruh, sayang. Ya, kalau cari pengaruh, keluar aja, cari urusan dunia. Di malam masjid pengaruhnya pengaruh Allah. Ketika disampaikan, semua akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Walam yakhsha illallah. Jangan takut kalau sudah berada di masjid, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dukungan-dukungan, pertolongan, dan kekuatan-kekuatan. Jadi teman-teman kalau sedang menjalani masjid, gak usah khawatir. Ini menunjukkan akan ada tantangan yang membuat kita kadang-kadang merasa takut, merasa khawatir. Duh, khawatir gak dapat izin, duh khawatir begini. Jangan didahulukan. Kata Allah, walam yakhsha illallah. Kalau sedang menjalankan program-program ini, jangan punya rasa takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani dulu, bertawakal kepada Allah, dan Allah akan maksimalkan. Saya tutup. Kalau Anda sudah dapatkan ini berita baiknya, dan ini tidak didapatkan oleh semua orang. Fa'asa, saya ucapkan selamat, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Boleh jadi orang-orang yang merencanakan semua ini, itulah yang kehidupan mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus satukan visi bahwa masjid bukan rumah kita, tapi rumah Allah. Ya, yang punya aturan-aturan yang harus dipelajari. Aturan spesifik ini yang kita punya PR untuk merumuskannya dengan baik. Ya. Yang kedua, ya, aturan ini juga diturunkan kemudian oleh Al-Quran dalam bentuk program-program yang dibatasi supaya bisa melahirkan keimanan dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada amalan pokok seperti sholat, juga zakat,
tapi juga ada kegiatan yang umum yang bisa menghadirkan peningkatan iman, seperti semacam pengajian tadi, segala hal yakhsha ilallah, dan segala hal yang bisa menghadirkan petunjuk-petunjuk pada keislaman. Tapi saya mohon, kalau boleh saya memohon, kalaupun saya harus cium tangan Anda, saya akan cium tangan Anda untuk memohon. Saya mohon pada Anda semua, tolong jaga betul amanah ini, kompak betul, karena sejak masjid ini jadi dan diresmikan, akan ada setan khusus yang memang bertugas untuk memecah belah Anda. Saya beritahu dari sekarang, namanya Khanzab. Khanzab ini setan masjid. Dia menggoda dua golongan. Satu, orang sholat, supaya nggak maksimal sholatnya, sampai lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Tapi kalau dia ada di masjid, maka tugas utamanya bagaimana memecah belah DKM masjid. Itu poin. Makanya jangan pernah heran ketika jadi masjid, sering terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan antara sesama DKM dan sebagainya. Jadi kalau Anda sekarang sedang membuat program, hati-hati. Khanzab pun membuat program. Karena biasanya yang tinggal di luar, itu lebih banyak menampung, mohon maaf, ya teman-teman yang mungkin juga bisa terorganisir, ya ada kelompok-kelompok, kemudian juga ada orang yang tidak cukup sedikit dan sebagainya, yang mungkin teman-teman yang lain juga punya rencana dan sebagainya. Maka bangunlah sinergi yang baik, jangan sampai dimanfaatkan oleh setan. Sayang antum berjuang dari 99, maka di situ perjuangannya, dan mudah-mudahan Allah menjaga antum semuanya, insya Allah.